kita fokus aja sama ikhtiar yang bisa kita lakuin, memperbaiki diri, terus juga mengingatkan sebisanya. Jangan fokus sama hasil. Hasil tuh bukan urusan manusia deh. Kita akan ribet kalau misalnya kita ngurusin hal yang seharusnya di urusan Allah gitu. Beda loh teh, kayak kita cari solusi atau memuaskan ego, itu beda. Kalau misalnya kita memuaskan ego, nyalahin orang aja terus. Betul. Puas banget ego. Kan? Mantap ya kan, maksudnya nyudutin orang tuh bener-bener ego terpuaskan banget deh gitu. Tapi kalau misalnya kita mencari solusi, itu nggak akan ditemukan jawabannya di menyalahkan orang lain gitu. Kalau kita hanya menyalahkan orang tua terusan, menurutku itu kurang tepat. Karena dunia ini tidak berputar di diri kita aja gitu. Ada orang lain yang mereka tuh di kehidupannya juga jadi pemeran utama gitu. Ini pemeran utama bukan kita doang bro gitu. Kayak gitu sih lebih ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sharing bareng Evi dan juga Dena. Nah, kali ini aku mau sharing sesuatu yang heart to heart gitu loh, Den. Oke. Tentang masa kecil. Kita sekarang bacain cerita-cerita dari teman-teman yuk. Oke. Ada cerita yang masuk ya kemarin? Iya, ada cerita Masya yang Allah. masuk tentang broken home atau kurang kasih sayang dari orang tua. Ini dari hamba Allah 21 tahun. Dia itu kan keluarganya broken home. Yang nggak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah, terutama kasih sayangnya seorang ayahnya itu kurang gitu. Apa-apa serba ibu dan abangnya. Ketika dia kecil dia takut sama ayahnya karena terkadang bersikap kasar. Nah dia itu pengen ayahnya rajin sholat di masjid sama kayak abangnya gitu. Jadi dia tuh sampai sekarang masih belum berdamai karena dia kekurangan kasih sayang dari ayahnya. Karena by nature emang orang tua tuh pasti sayang sama anaknya ya Teh ya. Pasti sayang. Tapi mungkin memiliki keterbatasan untuk menunjukkan punya keterbatasan atau ketidaktahuan gimana nih caranya untuk nunjukin ya kalau gue sayang gitu. Makanya kadang cuek-cuek aja kelihatannya, padahal aslinya deep inside sayang gitu ya. Kalau menurut aku sih juga ada kaitannya sama pola asuh yang di masa lalunya gitu. Kan orang tua itu pasti juga punya masa lalu. Iya, benar. Dan kalau misalnya kita lihat pola asuh, ini by survei ya, kayak dua generasi di atas kita itu kan dulu masih zaman bekas orang-orang pejuang yang berjuang melawan penjajah gitu. Jadi tipikal didikannya itu memang yang keras, strict gitu. Kalau sekarang kan sangat gentle ya. Apa yang kamu rasakan gitu. Kalau dulu kan mana ada begitu gitu kan. Jadi mungkin itu yang nurun juga ke kita. Ke orang tua kita maksudnya, nurun juga ke orang tua kita, itu yang mereka serap. Dan zaman dulu itu nggak ada kajian-kajian parenting kayak sekarang, yang membludak sekarang ya. Mungkin informasi pada saat dulu itu terbatas, itu sangat terbatas gitu. Nggak kayak kita yang zaman sekarang bisa lebih terbuka dengan banyak ilmu parenting yang beda-beda itu gitu. Jadi memang nggak bisa kita aplikasikan informasi yang udah kita dapat sekarang, bagaimana cara orang tua mendidik anak gitu, dengan cara mereka mendidik kita dulu gitu. Percayalah, kemungkinan terbesar apa yang mereka lakukan kepada kita itu udah yang terbaik yang mereka bisa gitu. Itu informasi terbaik yang bisa mereka dapatin. Karena pola asuh tadi itu kita nggak bisa mengeneralisir bahwasanya ini salah, ini benar, yang harusnya begini, harusnya begitu. Nggak bisa gitu juga, karena kan itu tadi keterbatasan informasi. Jadi kalau kita melihat ada kesalahan, ada yang nggak serk gitu, ya kita putus aja rantainya di kita, jangan sampai di-apply lagi. Karena aja ya. Iya, karena menjadi orang tua, menjadi anak itu bukan soal balas dendam. Oh dulu lo giniin gue, ntar gue gini nih ke orang lain, ke anak gue gitu. Bukan soal itu kan. Jadi bisa jadi ada mata rantai yang belum terputus, dan kita mungkin nggak akan tahu rasanya seperti apa sebelum jadi orang tua. Bener. Di keadaan yang kayak gitu juga mungkin ya. Nah, tapi juga relate nggak sih setelah jadi orang tua? Oh, pantesan ya orang tua tuh mungkin ketika kita ke mall atau kemana bisa marah sama anaknya sedemikian rupa. Oh, ternyata semenjak jadi orang tua udah lebih relate nggak sih dengan kejadian-kejadian orang tua yang kita lihat gitu. Betul. Iya, makanya kita nggak akan bisa ngerasain apa yang orang lain rasain sebenarnya gitu. Betul. Dan itu tugas kita sih. Terus ini juga tadi ada harapan dari si anaknya tuh pengen abinya itu atau bapaknya itu sholat di masjid. Iya, aku juga punya cerita nih Teh dari temenku. Dia itu kebetulan tinggal di keluarga yang memang nggak begitu concern dengan agama. Terus dia hijrah
mendalami agama Islam. Setelah dia mendalami agama Islam, dia akhirnya menemukan dong harusnya seperti apa laki-laki itu. Harusnya dia perempuan ya, tapi dia refleks ke ayahnya, harusnya pemimpin tuh seperti apa, ibu tuh seperti apa, segala macamnya. Akhirnya dia memiliki keinginan yang sama, pengen ayahnya tuh bisa sholat di masjid tiap hari, pengen ayahnya tuh bisa nurutlah dengan aturan-aturan yang udah Allah kasih buat kita gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Dia mencoba berbagai cara, mulai dari lisan, mulai dari ini itu, tapi nggak kunjung berhasil gitu saat itu. Akhirnya dia kayak, gimana sih caranya biar bokap gue tuh at least sholat di masjid, gue tuh pengen banget gini. Ya? Iya, background ayahnya juga keras kebetulan. Jadi agak susah ya kalau keras ketemu keras tuh memang harus ada seni berkomunikasi yang baik gitu antara mereka. Nah, waktu itu segala upaya udah dia coba untuk lakukan, akhirnya nggak kunjung menerima hasil yang dia inginkan, tapi di titik dia berserah, ya Allah udah hamba ikhtiarin aja, hasil udah urusan engkau lah gitu ya. Itu kan titik berserah tuh begitu kan. Kalau dulu kita ribet tuh sama hasil, kok nggak sholat sih di masjid gitu, gemes kan. Nah ini di titik dia berserah, akhirnya dia menikah dengan seorang penghafal Al-Quran. Masya Allah. Sekarang tau nggak, orang tuanya nggak cuman sholat di masjid, tapi punya pesantren dan ngebimbing masjidnya langsung. Bayangin. Itu merinding banget kan. Itu yang dinamakan dengan gimana caranya kita berserah, kita fokus aja sama ikhtiar yang bisa kita lakuin, memperbaiki diri, terus juga mengingatkan sebisanya, jangan fokus sama hasil. Hasil tuh bukan urusan manusia deh, kita akan ribet kalau misalnya kita ngurusin hal yang seharusnya di urusan Allah gitu. Jadi iya benar, jadi ikhtiarlah, lakukanlah yang terbaik, karena dari situ itu cara terbaik, itu cara yang cuma bisa kita lakukan gitu. Dan juga jangan lupa doa ya, itu ranahnya kita di situ. Jangan ambil ranah lain. Nah next ya, cerita kedua, ini umurnya 19 tahun. Masya Allah, masih muda. Ada yang 19 di sini? Ada yang 19. Ada cerita nih, dia itu anaknya broken home juga, tinggal sama ayah dan ibu tiri, dimana ya sama ibu tirinya suka bertengkar. Terus apalagi ketika pandemi kemarin mereka ribut terus, kadang dia merasa stres, bingung harus gimana karena mereka berdua bertengkar terus. Kayaknya kakaknya ngekos, adiknya di pesantren. Kadang dia suka mikir pengen ngilang karena keadaan ini mengikis mentalnya dia. Kalau aku kan kalau lagi ribut keluarga aku pergi keluar ya, maksudnya kan wajarnya rumah tangga pasti ada ribut-ribut ya. Menjadi korban kan anak ya, kenapa sih orang tua aku kayak gini gitu kan. Nah ini hujannya lagi pandemi, nggak bisa keluar. Iya sih, ini kondisi yang tidak mudah ya bisa dibilang. Aku nggak ngebayang sih ada di posisi itu, cuman kalau pandanganku sebagai outsider nih, orang yang tidak ada di kondisi itu adalah mau nggak mau kita harus coba untuk menerima takdir sih, dengan apapun itu caranya. Nggak akan mudah, nggak akan sesimpel aku ngomong sekarang. Pasti nangis dulu. Iya pasti, tapi kita harus memberikan ruang untuk lega dan juga berserah dengan takdir yang udah Allah kasih ke kita itu gitu. Kan kalau misalnya kita terpilih sama Allah untuk ada di kondisi saat seperti itu, berarti kan itu kondisi terbaik yang Allah kasih buat kita kan. Maksudnya ada pesan yang Allah selipkan sebenarnya untuk kita tinggal kita aja mau belajar nggak sih dari pesan yang Allah kasih ada gitu. Hikmah ya di situ. Ada hikmah, pasti ada hikmah. Kondisi seperti itu, keluarga yang seperti itu, terus juga kondisi sosial yang lagi pandemi saat itu ya, itu pasti ada sesuatu yang pengen Allah sampein, dan juga ada ladang pahala yang Allah sediakan buat kamu gitu. Allah, ya. Itu kayak privilege yang luar biasa kalau kita mengubah mindset kita dari kita ngelihat itu hal yang buruk, hal yang keterpurukan gitu. Kalau misalnya kita ubah, oh ini ladang pahala gue nih, itu kan bisa jadi sesuatu yang menghasilkan lebih banyak kebaikan untuk diri kita gitu. Walaupun nggak mudah, aku tahu, aku yakin banget pasti nggak mudah ada di kondisi seperti itu. Apalagi masih muda banget, Masya Allah, masih 19 tahun ya. Cuman itu sih kalau saran yang bisa aku kasih sebagai outsider, coba sisakan ruang di hati untuk lebih menerima keadaan itu gitu. Itu Allah kan yang membolak-balikan hati ya. Jadi berdoa supaya Allah balikkan hati kedua orang tuanya supaya bisa lebih damai. Terus ya Den ya,
salah nggak sih kalau kita itu menyalahkan orang tua kita ketika kita misalnya sering depresi, atau misalnya kayak posisi sekarang ini kita sering nyalain orang lain gitu, kayak misalnya Dena gitu kurang kasih sayang atau misalnya kena broken home, itu salah nggak sih kita nyalain orang tua kita? Kalau aku sih, pendapatku pribadi ya, menyalahkan orang lain, menyalahkan pihak lain itu nggak akan pernah menjadi solusi yang tepat untuk mengobati rasa sedih atau rasa kemarahan kita gitu. Mungkin itu hanya akan mengenyangkan ego kita, tapi nggak akan pernah berbuah solusi. Karena beda loh Teh, kayak kita cari solusi atau memuaskan ego, itu beda. Kalau misalnya kita memuaskan ego, nyalahin orang aja terus, betul. puas banget ego, kan? mantap ya kan, maksudnya nyudutin orang tuh bener-bener ego terpuaskan banget deh gitu. Tapi kalau misalnya kita mencari solusi, itu nggak akan ditemukan jawabannya di menyalahkan orang lain gitu. Mungkin menyatakan bahwa orang itu salah tuh oke, terus kita review bagaimana baiknya ke depannya gimana, itu kan jadi berbuah solusi gitu, kita cari penyelesaiannya seperti apa. Tapi kalau misalnya nyalahin tanpa mencari endingnya itu harusnya seperti apa, jalan keluarnya, itu yang nggak akan menyelesaikan masalah gitu. Jadi in terms of orang tua ini, kalau kita hanya menyalahkan orang tua terusan, menurutku itu kurang tepat. Karena dunia ini tidak berputar di diri kita aja gitu. Ada orang lain yang mereka tuh di kehidupannya juga jadi pemeran utama gitu. Ini pemeran utama bukan kita doang bro gitu. Ya gitu sih, lebih ke gitu kalau aku. Peran masing-masing yang. Iya, anggap aja lah kalau misalnya kehidupan kita ini tuh memang udah Allah atur begini. Berarti ketika kita dipertemukan dengan orang yang sifatnya seperti ini, orang yang pola komunikasinya ke kita seperti ini, berarti itu bagian dari ketetapan yang udah Allah kasih buat kita. Oh, berarti kita harus mikir gimana caranya kita merespon semua ini gitu. Responnya sih yang memang harus dipikirkan, perbaiki. Cerita selanjutnya, benar gak kita dengerin cerita-cerita yang lainnya? Iya, benar. Biar kita ngerasain posisi-posisi teman-teman kita gitu. Ini ada dari 22 tahun. Beliau itu nggak punya sosok ibu, takut dibully teman-temannya, malu akan keluarga yang nggak ideal, nggak utuh, sehingga dia berusaha mengungguli dalam bidang akademik untuk menutupi rasa malu dan agar tidak dibully. Meskipun begitu adanya, ia tetap bersyukur dan tidak menyalahkan siapapun. Menerima ketetapan Allah. Ini keren banget ya ini ya. Another level. Keren. Yeah. Berarti dia broken home, tapi dia nggak broken dream. Iya. Dia tetap fokus sama masa depannya dia. Karena memang masa lalu tuh perlu kita pelajari, bukan kita ungkit terus ya. Malah kita pelajari untuk kita menjadi lebih baik di masa depan, benar nggak sih? Iya. Bukan kita salah-salahin, bukan kita ungkit-ungkit terus dan sebagainya. Menurut kamu gimana tuh? Aku mungkin membahas soal stigma ya. Ini stigma yang ada di masyarakat adalah ketika anak itu orang tuanya sudah meninggal atau misalnya broken home, pisah, itu gak ada masa depan gitu, iya, atau pokoknya buruk banget lah stigmanya gitu di masyarakat. Nah, beliau ini mencoba untuk mengungguli menepis omongan-omongan kayak gitu dengan cara mengungguli teman-temannya di bidang akademisnya. Ini tuh stigma yang ada di sosial kita dan kita udah nggak bisa tepis lagi lah. Ini memang stigma yang ada gitu. Nah, caranya gimana kita untuk bisa merubah semuanya, itu tepat banget cara yang dilakukan sama perempuan 22 tahun ini, yaitu dengan cara merubah apa yang bisa dia rubah, bukan dengan cara menunjukkan ke orang-orang, bukan dengan cara merubah society-nya gitu. Mungkin bisa merubah society, tapi kan semua dimulai dari diri sendiri dulu. Nah, ini kayak menurut aku langkah yang Masya Allah banget. Kamu benar-benar fokus dengan apa yang bisa dirubah sama kamunya, jadilah kedamaian dalam dirinya itu muncul gitu. Bahagia kan jadinya. Karena kalau misalnya kita mencoba untuk merubah omongan setiap manusia kan sulit banget. Sementara kita sendiri masih terseok-seok untuk menerima keadaan gitu. Nah, kalau ini fokus ke diri sendiri, akhirnya keadaan pun itu lama-lama kita bisa terima gitu. Karena udah berdamai itu tadi.
either kita dilahirkan di keluarga yang utuh maupun tidak, itu sebenarnya itu adalah kondisi terbaik yang udah Allah tempatin diri kita untuk ada di situ gitu. Karena Allah itu yang menciptakan kita, Allah tahu potensi terbaik dari diri kita, Allah tahu takdir terbaik yang harusnya turun kepada kita, dan di situ berarti ada pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita gitu. Jadi jangan terus-terusan kita menyalahkan keadaan. Mungkin kita sedih dengan keadaan, itu hal yang wajar. Kita marah dengan keadaan, itu hal yang sangat manusiawi. Tapi kita harus lihat di balik itu kira-kira ada apa nih yang pengen Allah sampaikan buat kita gitu. Jadi jangan berlarut-larut sedihnya dengan keadaan yang udah Allah kasih buat kita, tapi coba untuk melihat kebaikan yang ada di balik situ. Walaupun butuh waktu, nggak apa-apa, baby step aja. Take care of yourself pelan-pelan, tapi insya Allah ketika kita berusaha juga dan minta ke Allah, Allah pasti mau bantu kita kok gitu untuk membaca semua pesannya. Begitu. Bagaimana dengan Teh Ebi? Kalau dari aku, kalau kita lagi keadaan lagi sedih banget karena masalah keluarga, keluar sebentar, lihat ciptaannya Allah begitu indah. Iya, traveling ya. Relax dulu, tenang dulu, lalu berpikir atau merenung di situ. Bilang maafkanlah, banyak-banyak maafin orang lain supaya kita lebih rileks. Terus kemudian biar kita lebih percaya diri, kita lakukan yang terbaik di sekitar. Kemudian aku teringat banget ya kata-kata dari Allah di Quran surat Al Imran. Itu Allah mengatakan bahwa ketika kita berinfak, bersedekah ketika kita lapang dan sempit, itu Allah suka. Dan ketika kita menahan amarah dan juga memaafkan kesalahan orang lain, itu Allah suka. Dan Allah juga mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ketika kita terjolimi, malah kita balas dendamnya itu dengan kebaikan gitu. Yeah. Itu loh yang harus kita lakukan saat ini. Oke, alhamdulillah kita udah sharing-sharing hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Amin. Mudah-mudahan next kita bisa sharing lagi bareng Dena Haura, Teh Epi. Nanti kalau teman-teman mau ada sharing-sharing mau ada yang ditanyain atau misalnya mau request konten apa yang mau di-sharing, komen di bawah ya. Aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.